Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Bilgis dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang hukum pembiayaan non-bank yang dibimbing oleh dosen pemampu saya, Dr. Sugeng Prayatno, SEMM. Hukum pembiayaan non-bank. Bagi pengusaha, kebutuhan adalah dana ibarat urat nadi dalam kehidupan seorang yang tidak pernah berhenti dan merupakan kunci utama kebutuhan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Ada pepatah Yahudi yang mengatakan bahwa dengan uang seseorang akan menjadi lebih bijaksana dan juga bisa menyanyi secara lebih baik. Seseorang pengusaha memang dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memperoleh kuncuran dana bagi pengembang usahanya. Karena dalam kenyataan banyak juga orang yang atau perusahaan yang justru kelebihan dana meskipun hanya bersifat sementara, sehingga dana yang berlebihan tersebut perlu diinvestasi dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomis dan sosial. Dalam kegiatan usaha modern, alat bayar yang paling banyak dikenal adalah uang. Pemenuhan prestasi kewajiban dengan menggunakan yang disebut pembayaran. Pertukaran benda dengan uang disebut jual beli. Uang sudah diterima oleh masyarakat luas sebagai alat bayar dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, utang piutang, bahkan dalam setiap perjanjian yang mengandung presentasi. Kewajiban pembayaran baik dalam wilayah suatu negara maupun antar negara. Setiap negara memiliki mata uang sebagai alat bayar sah yang hanya berlaku dalam wilayah negara yang bersangkutan. Demikian pentingnya uang bagi kelancaran dan kelangsungan hidup dunia usaha, maka dibutuhkan adanya alternatif pembiayaan, baik yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan atau lembaga biaya lainnya. Alternatif jenis pembiayaan sangat diperlukan dalam dinamis kegiatan usaha untuk memberikan pilihan yang tepat baik dunia usaha untuk menentukan jenis pembiayaan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan. Saat ini telah muncul berbagai macam lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan perbankan sebagai wujud dari kaidah ekonomis, yaitu perbank and supply, yang secara tradisional pihak yang kelebihan dana menyediakan dana ke pihak yang membutuhkan dana. B. Lembaga pembiayaan. Di luar sumber pembiayaan melalui perbankan, pengaturan secara hukum mengenai lembaga pembiayaan diperoleh pada saat pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti oleh keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251 KMK 013 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan. Dalam peraturan disebut bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan meliputi 1. Sewa guna usaha, 2. Modal venture, 3. Perdagangan surat berharga, 4. Anjak piutang, 5. Usaha kartu kredit, 6. Pembiayaan konsumen. Meskipun kegiatan lembaga-lembaga pembiayaan ini memiliki karakteristik yang berbeda, namun tetap mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memberi kemudahan kebutuhan finansial bagi perusahaan atau pengusaha yang membutuhkan. AD 1. Sewa guna usaha, leasing. Leasing berasal dari kata leasing yang berarti sewa menyewa. Jadi, leasing merupakan bentuk derivatif dari sewa menyewa. Dalam dunia usaha, berkembanglah sewa menyewa dalam bentuk khusus yang disebut leasing,
yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan sewa guna usaha. Hingga kini telah diberikan berbagai definisi mengenai leasing yang tercantum dalam keputusan Menteri yang pada prinsip meliputi elemen-elemen antara lain: 1. Suatu pembiaya perusahaan yang kemudian berkembang tidak hanya untuk kegiatan usaha. 2. Penyediaan barang modal yang dipergunakan oleh lessee untuk kepentingan bisnisnya. 3. Keterbatasan jangka waktu yang merupakan unsur penting karena apabila tidak ada batas waktu, maka hanya menggunakan sewa menyewa biasa. Jangka waktu dalam leasing atau sewa guna terdapat menjadi 3. Menurut Kemen KU nomor 1968 KMK 01/1991, yaitu jangka singkat minimal 2 tahun, jangka menengah minimal 3 tahun. 4. Pembayaran secara berkala di mana jumlah dan lamanya angsuran berdasarkan kepada kesepakatan dalam kontrak leasing yang memiliki banyak kesamaan dengan kredit bank. 5. Hak opsi untuk memberi barang modal yang bukan merupakan kewajiban namun suatu hak dalam lessee untuk memilih apakah akan membeli barang modal atau memperpanjang kontrak leasing tersebut. Pilihlah seperti ini belum tentu terdapat pada setiap kontrak leasing. 6. Nilai sisa, yaitu jumlah uang yang harus dibayar kembali kepada lessor pada saat berakhirnya leasing atau pada saat lessee merupakan hak opsi. Mengenai bentuknya, pada dasarnya terdapat 2 bentuk leasing yang digunakan di Indonesia, yaitu operating lease dan financial lease, yang dapat dibedakan sebagai berikut. Operating lease. 1. Jarak waktu leasing relatif singkat. 2. Harga sewa lebih kecil dibandingkan dengan harga barang. Berikut keuntungan bagi lessor. 3. Lessor tidak mendapatkan hak opsi setelah berakhirnya masa leasing. 4. Dikhususkan untuk barang-barang yang mudah terjual setelah pemakaian. 5. Biayanya diberikan oleh pabrik yang ahli mengenai barang tersebut. 6. Harga sewa dibayar dengan jumlah tetap setiap bulannya. 7. Lessee menanggung biaya pemeliharaan kerusakan pajak dan asuransi. 7. Kontrak leasing dapat dibatalkan secara pihak oleh lessee dengan mengembalikan barang. Financial lease. 1. Jarak waktu leasing relatif panjang. 2. Harga sewa berikut hak opsi menutup harga barang berikut keuntungan bagi lessor. 3. Lessee mendapat hak opsi setelah berakhir masa leasing. 4. Lessee mendapat hak opsi setelah berakhir masanya leasing. 5. Dapat diberikan oleh perusahaan pembiayaan. 6. Harga sewa dapat dibayar tetap per bulan atau berubah-ubah sesuai suku bunga pinjaman. 7. Lessee menanggung biaya pemeliharaan kerusakan, pajak, dan asuransi. 8. Kontrak leasing tidak dapat dibatalkan secara berpihak. Menggunakan leasing sebagai sumber pembiayaan memang memiliki berbagai keuntungan seperti fleksibilitas dan pengaturan yang tidak dibanding dengan kredit bank, biaya yang relatif mudah dan penghemat pajak. Namun leasing juga memiliki kelemahan, antara lain biaya bunga tinggi yang disebabkan oleh lessor yang memperoleh biaya dari bank sehingga memperhitungkan
hitung bunga dan kompensasi bunga akan relatif tinggi. Selain itu, juga terdapat kelemahan berkait dengan biaya marginal meliputi fee, cost, dan kompensi untuk jasa yang tinggi, kurang perlindungan hukum karena hanya berdasarkan pada pihak, dan proses eksekusi leasing macet yang sudah sulit karena ada prosedur khusus. Mengenai berakhirnya atau putusannya perjanjian leasing dapat dibagi menjadi 3 cara, yaitu karena konsensus atau kesepakatan dari para pihak untuk memutuskan kontrak leasing karena one prestasi atau salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak, dan karena force majeure atau kondisi di luar kehendakan para pihak. AD3. Perdagangan surat berharga. Perdagangan surat berharga merupakan kegiatan pembayaran melalui penerbitan surat hutang dengan cara penyaluran dana yang mengharuskan pihak penerbit surat hutang tersebut bisa disebut issuer, debtor, borrower untuk membayar kembali kepada pembeli sejumlah hutang pokok berikut bunganya dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui. Mengenai pembayaran kembali hutang tersebut dan jumlah yang antara lain dibeda-bedakan berdasarkan beberapa faktor seperti sifat surat hutang, jatuh temponya, syarat penarikan bagi penerbitan obligasi, jenis jaminan yang mendukungnya, pemegang atas suatu obligasi yang pihak penerbitnya pemerintah, instansi pemerintah daerah, pemerintah atau institusional. 4. Ajak piutang, factoring. Factoring atau ajak piutang berdasarkan Kepres nomor 61/1988 merupakan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan yang muncul dari suatu transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Dalam kegiatan ini, pihak-pihak yang terlibat adalah perusahaan faktor yang memberikan jasa factoring, klien yang mempunyai piutang atau tagihan untuk dijual kepada perusahaan faktor, dan customer yang berhutang kepada pihak klien yang kemudian akan dibayarkan kepada perusahaan faktor. Berkait dengan dasar hukum, faktoring memiliki dasar hukum yang bersifat substantif dan bersifat administratif. Dasar hukum substantif dari faktoring adalah asas kebebasan berkontrak yang bersumber pada pasal 1338 KUH Perdata, sehingga apabila suatu perjanjian faktoring memenuhi syarat sah perjanjian seperti di pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang sangat sama dengan undang-undang. Selain itu, terdapat pula dasar hukum substantif bertendensi prosedural yang tercantum dalam KUHP Pendataan buku kedua tentang casi dan buku ketiga tentang subrogasi. Seperti kegiatan pembiayaan lainnya, faktoring memiliki keuntungan dan kelemahan pada umumnya. Keuntungan yang dapat diambil dari faktoring antara lain dapat menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya saing di dunia usaha, dan membantu akselerasi proses perputaran pada perekonomian. Namun, kelemahan faktoring dapat menjadi pemborosan biaya lain karena melibatkan perusahaan faktoring dapat menurunkan reputasi klien, dapat mengandung risiko tinggi dan kurang profesional karena kegiatan faktoring yang belum begitu populer. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.